Hai guys, what's up? Welcome to Zeong Official. Well, kali ini aku akan bacain energinya Virgo untuk asmara di akhir bulan Maret 2021. Ini journal reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa reson untuk semua Virgo, jadi santai aja. Sebagai alternatif, mungkin kamu perlu nonton video yang lain yang sesuai dengan moon rising dan Venus kamu, ya. Ini energinya juga bisa vice versa, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, oke? Virgo. Asmara Virgo. Asmara Virgo. Six of Pentacles, Ten of Cups, Knight of Cups, Page of Cups, Nine of Swords, Strength, Judgment, The Chariot. Oke. Virgo. Hubungan ini sih secara komunikasi dua arah, kamu gak ada masalah gitu untuk komunikasi sama dia. Terus aku rasa planning untuk jenjang yang lebih serius itu ada, peluangnya sangat ada sekali, jadi ya coba dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan Knight of Cups, Page of Cups, tapi di sini kayaknya kamu sendiri ya komunikasi oke, terus mungkin perhatian satu sama lain oke, arahnya ke level yang serius juga oke, tapi di sini sepertinya kamu merasa bahwa dalam diri kamu tuh belum bener-bener tuntas gitu. Kamu merasa bahwa masih banyak hal yang harus kamu kejar, masih banyak hal yang harus kamu lakukan di sini. Dan sometimes kamu tuh kayak melihat orang di sekitar kamu, orang di sekeliling kamu, atau bahkan orang lain yang gak kamu kenal, mungkin selebgram, influencer gitu. Mereka bisa sukses, mereka bisa melakukan banyak hal yang mereka suka gitu, dan sedangkan kamu tuh kayaknya belum berada pada kondisi tersebut gitu. Dan mungkin kamu udah berusaha, atau mungkin kamu udah cari tahu gimana caranya A, B, C, D gitu, tapi kamu merasa masih gini-gini aja, kamu merasa stagnan banget. Dan mungkin akhir-akhir ini kamu pun juga merasa kayak frustasi, dan mungkin kamu gak tahu juga kenapa kamu sampai frustasi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kamu belum tahu jawabannya, ada beberapa hal yang kamu belum tahu solusinya tuh bagaimana gitu ya. Jadi ini kayak pada fase mungkin kamu harus belajar untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Dan mungkin kamu juga perlu kayak berdiskusi atau sharing pada orang yang sekiranya dia mampu untuk diajak ngobrolin soal permasalahan kamu ini, sehingga dia kasih nasihat, kasih insight-nya tuh bener gitu ya. Jadi tidak malah menjatuhkan atau tidak malah, "Duh ngapain sih kamu, udahlah hidup normal aja kayak yang lain" gitu. Teman-teman kita juga udah pada married dan lain hal gitu, tapi kamu merasa oke, kamu menikah nggak apa-apa, aku menikah juga nggak apa-apa. Tapi ada hal dimana entah itu cita-cita, entah itu harapan, entah itu passion kamu yang sampai saat ini tuh belum keturutan, belum bisa kamu lakuin, dan itu kayak gak enak banget gitu ya. Beberapa orang yang hidupnya penuh dengan pencapaian kesuksesan, hidupnya penuh dengan ambisi untuk melakukan banyak hal
dan kalau nggak bisa dilakuin, tentu hidupnya tuh kayak stagnan gitu, ngerasa bener-bener hampa, ngerasa bener-bener ada yang kurang gitu. Jadi mungkin kamu perlu kayak melihat ke dalam diri kamu sendiri dan cobalah banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin mereka udah melewati fase ini gitu ya. Jangan hanya ngobrol kepada orang-orang yang ya kurang lebih sama dengan kamu, yang nggak tahu arah dan lain hal. Nanti ya kalau pas sama dia semangat, pasti dia akan ngasih semangat ke kamu, ngasih vibe positif ke kamu untuk jalan terus. Tapi kalau orang yang pesimis, kalau orang yang dia udahlah ngapain sih punya ini punya itu gitu, nggak perlu gitu, ya jatuhnya nanti kamu akan membungkus kembali keinginan kamu itu gitu, dan mungkin disimpan rapat-rapat di peti gitu di dalam tanah gitu ya. Dan ini kalau lihat dari energi pasangan kamu, the Nine of Swords, and then Strength, Judgment, dan the Chariot. Sebenarnya dia pun lagi fokus dengan pekerjaannya sih. Dia ingin kayak punya peluang yang lebih, kesempatan yang lebih gitu. Mencoba cari challenge yang lebih dari dirinya dari yang dia punya saat ini, dari yang dia jalani saat ini gitu. Di bidang apapun, dia juga sama sepertinya dengan kamu. Merasa nyaman, merasa oke, menikah juga nggak masalah nanti gitu. Nanti tapi ya, kayak sekarang tuh merasa bahwa pernikahan belum waktunya dan belum menjadi prioritas saat ini gitu. Dia juga kayak berfokus pada karir gitu, dan mungkin di lingkungan dia menganggap bahwa orang yang mapan itu kayak lebih prestis daripada orang yang nikah muda gitu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa bahwa lingkungannya, orang-orang di sekitarnya gitu seperti itu. Ya mungkin lebih mengedepankan karir, status sosial, pencapaian dalam hidup, dan mungkin ya kesejahteraan, kemakmuran itu sih, daripada dia harus memikirkan pernikahan di usia yang muda gitu ya. Jadi sebenarnya sama dengan kamu gitu. Dia lagi mencari banyak kesempatan, mencari banyak peluang gitu untuk lebih berkembang lagi ya. Oke, aku rasa cukup ini untuk Virgo. Thank you banget udah nontonin sampai detik terakhir, dan thank you juga udah nggak skip iklan. Thank you untuk like, komennya, subscribe-nya, share-nya ya. Terima kasih banyak, love you. Sampai ketemu di awal bulan, and bye-bye.